Ya, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang application letters dan CV. CV itu singkatan dari kurikulum vitae. Oke, kita mulai saja. Untuk bagian yang pertama, Miss akan menjelaskan tentang application letters. Apa sih itu application letters? Pasti sebagian dari kalian udah tahu lah. Apa itu application letter? Application letter itu surat lamaran kerja. Jadi di sini penting topik kedua ini pada pertemuan kita yang kedua, kita itu akan bahas application letter dan CV. Dua file ini sangat penting kalau misalnya kalian mau ngelamar kerja atau kalian juga mau ngelamar beasiswa. Karena baik mau lamar kerja ataupun mau kalian ngelamar beasiswa, pasti persyaratannya ada application letter dan juga ada CV. Nah, kita mulai dulu yang application letter. Biasanya application letter ini juga suka disebut cover letter. Jadi kalau kalian dengar istilah cover letter, itu sebenarnya application letter. Nah, untuk mengawali application letter, itu biasanya kita mulai dengan siapa yang akan kita tuju. Biasanya kan kalau kita mau apply job nih misalnya, kita mau ngelamar kerja di PT apa gitu. Biasanya kan nanti ada entah ownernya, entah bagian SDM-nya. Misalnya namanya di sini Miss kasih tuh Mr. Butet. Terus kalian mulai nih awalannya, misalnya kalian bisa pakai I'm writing in response to your advertisement post on, misalnya kalian dapat informasi lowongan kerjanya dari koran atau dari website atau dari situs online atau dari sosial media. Jadi kalian tulis post on mana? Post on Facebook, post on website. Misalnya gitu. Atau kalian juga bisa bilang I was referred to you by Mr. Alan. Kalau yang kedua ini, kalian tahu informasi lowongan kerja ini dari Mr. Alan, misalnya teman kalian atau tetangga kalian. Nah, kalian bisa ngomong seperti itu. Nah, lanjutannya apa? Kalian bisa tulis, please accept this letter as my application for the position of. Nah, kalau di sini kalian udah bilang, jadi kalian nulis application letter ini untuk apa sih? Kalian pingin posisi apa sih di perusahaan ini? Tuh, jadi kalian tulis. For the position of, misalnya kalau jurusan akuntansi kan bookkeeper misalnya, kalian pingin di bookkeeper, atau kalian pingin di bagian jadi akuntannya, accountant misalnya, bisa kalian tulis seperti itu. Itu di bagian starting point untuk cover letter ya, atau application letter. Kalian bisa tulis kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, terus setelah di starting point-nya, kita ada reasoning. Jadi kenapa sih kita nulis application letter ini? Kita kasih alasannya. Kalau tadi kan kita udah
ngasih tahu, kita tahu lowongan kerja ini dari mana, kita pingin posisi apa. Sekarang kita kasih tahu alasannya kenapa kita pingin apply untuk pekerjaan ini. Makanya kita nulis surat lamaran kerja. Nah, kita bisa tulis nih, this position represents an opportunity to continue my career path. Misalnya kalian bisa bilang, posisi yang saya inginkan ini kebetulan merepresentasikan kemampuan, opportunity itu peluang peluang saya untuk melanjutkan jalur karir saya gitu. Atau kalian juga bisa bilang yang kedua, my professional skills appear to be well suited to your company's requirement. Misalnya kalian tuh punya skill profesional tertentu nih di jurusan akuntansi misalnya, bagian bookkeeper atau bagian akuntan. Terus itu akan sangat cocok dengan company's requirement. Jadi apa sih yang diminta sama perusahaan yang mau kalian lamar. Nah, jadi kalian bisa buat reasoningnya ini. Oke, selanjutnya. Nah, kalau tadi kan udah starting point-nya apa, reasoningnya apa, otomatis kalau kita nulis surat pasti ada closing-nya kan. Nah, di bagian closing ini ada beberapa opsi. Kalian bisa tulis, if you are interested, please contact me. Atau, I'm eager to talk about the contribution I could make to your firm. I look forward with enthusiasm to an opportunity for an interview. Jadi intinya di closing cover letter ini, kalian ngarepin kalau misalnya kalian tuh dari surat ini entah bisa dipanggil buat interview atau bisa dikontak balik sama perusahaannya atau kalian bisa diterima langsung sama mereka atau gimana lah pokoknya kalian tuh ngarep banget surat ini tuh ada balasannya gitu. Jadi kalian bisa bilang misalnya if you are interested please contact me, berarti kan kalian minta untuk dikontak, entah di telepon, entah dikirimin email balik, atau yang kalian bisa ambil yang pilihan yang terakhir. I look forward with enthusiasm to an opportunity for an interview. Kalau di sini kalian berharap mudah-mudahan pas dibaca application letter kalian, kalian bisa dipanggil interview. Gitu. Jadi ini adalah closing dari application letter. Nah, jadi tadi udah ya. Jadi sebenarnya cover letter atau application letter itu cuman ada 3 bagiannya. Starting point-nya, reasoning, sama closing. Nah, sebagai penutup dari cover letter ini, yang perlu Miss ingetin ke kalian, you must be, it must be, cover letter must be simple, short, and to the point. Jadi kalau misalnya kalian bikin surat lamaran kerja, apalagi kalau misalnya kalian mau ngelamar ke perusahaan asing gitu ya, karena kan kita ada di mata kuliah bahasa Inggris. Otomatis Miss itu akan banyak ngajarin kalian untuk bikin application letter, bikin CV yang arahannya nanti kalian tuh bisa
melamar ke perusahaan-perusahaan asing, atau misalnya kalian mau studi lanjut, kalian bisa studi lanjut S2 misalnya setelah kalian dari Latansa ke luar negeri, karena banyak sekali beasiswa yang tersedia untuk anak-anak Indonesia ke luar negeri. Nah, makanya biasanya kalau uh, application letter atau CV yang standarnya internasional, mereka tuh nggak butuh yang panjang-panjang. Bahkan cover letternya itu cuma selembar biasanya. Makanya make it simple, short, and to the point. Jadi kalian nggak usah bertele-tele nulisnya. Simple-simple aja. Intinya sih kalian mau apa gitu. Terus gimana dong caranya kita buat memperkenalkan diri kita gitu. Padahal di cover letternya kita bilang kita tuh skill kemampuan kita tuh sesuai loh sama yang diminta perusahaan, atau sesuai loh sama yang diminta dari beasiswa misalnya di um, Australian University atau di Sydney University gitu misalnya kalau kalian mau studi lanjut. Nah, jadi your complete data is in your resume and CV. Jadi nanti kalian bisa nulis biodata kalian itu di CV, di kurikulum vitae. Jadi nggak ada di cover letter, di application letter tuh nggak ada. Jadi kalian nggak perlu nulis yang macam-macam. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke bagian yang kedua, yaitu kita akan bahas tentang CV. Oh ya, sebelum kita masuk ke CV, ini Miss ada contoh kurang lebih cover letter atau application letter tuh contohnya seperti ini. Jadi misalnya kalian tulis tanggalnya, terus ini biasanya ini tuh nama kalian ya. Ini misalnya kalian, alamat kalian, email. Nah, terus baru di sini alamat tujuan kalian. Misalnya surat lamaran kerja ini kalian tujukan ke siapa. Itu kalian baru tulis di sini. Nah, terus kalian jelasin tadi bagian awalnya, starting point-nya apa, terus reasoning-nya apa, terus sama closing. Gitu. Oke, kita lanjut sekarang ke CV. Nah, CV atau kurikulum vitae, apa sih itu CV? Jadi sebenarnya fungsinya CV itu ada dua kurang lebihnya. Yang pertama, promotional and marketing tools. Jadi CV ini sebenarnya file yang bisa kita pakai untuk mempromosikan diri kita sendiri. Makanya dia promotional and marketing tools. Karena CV ini nanti akan menjual diri kita loh. Tapi bukan dalam hal yang negatif ya, tapi lebih ke positif. Karena kan di CV ini nanti akan menjelaskan siapa sih kita punya skill apa sih, kita punya pengalaman apa gitu. Itu ada di CV. Dan itu yang biasanya dicari orang-orang yang butuh kemampuan kita. Gitu. Terus kemudian yang kedua, showcase of your background, skills, achievements, and experiences. Nah, jadi CV ini nanti banyak ngebahas background diri kita. Siapa sih kita? Kita lulusan dari mana misalnya?
Terus skill kemampuan kita tuh apa sih yang menonjol, terus achievement kita tuh pernah dapat penghargaan apa sih, atau kita pernah menang apa sih, gitu. Terus experiences, kita tuh punya pengalaman apa aja sih, gitu. Itu nanti semua diceritain di CV. Makanya kalau CV ini beda sama application letter. Kalau application letter tadi kan kita bikin sesimpel mungkin dan kalau bisa cuma satu halaman aja. Tapi kalau CV kita bisa 2 sampai 3 halaman. Bahkan ada yang 4. Tapi usahain bikin CV juga jangan terlalu panjang ya. Karena kembali lagi orang mau ngelamar kerja, orang mau ngelamar beasiswa itu puluhan bahkan ribuan gitu ya. Dan all around the world gitu. Jadi pasti orang yang nge-screening file-file masuk kayak CV, application letter itu tuh mereka akan ngelihat nggak secara detail gitu. Dan mereka tuh suka yang simple dan to the point. Jadi kita harus bikin ya simple mungkin tapi sesuai gitu dan menjelaskan inti-inti poin dari diri kita. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita harus bedakan di occasion-nya. Karena kalau misalnya CV itu nanti ada bisa untuk profesional atau job dan juga academic relate. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, apa sih yang perlu kita tuliskan di dalam CV sebenarnya? Di sini sudah miss list ada beberapa hal yang harus kita tulis dalam CV. Yang pertama pastinya itu personal information. Jadi itu ngejelasin tentang diri kita. Biasanya nama kita siapa, terus kadang ada juga yang naruh email, alamat email, nomor telepon, and then kita bisa tambahkan juga objektif atau summary tentang diri kita. Terus nanti ada juga educational background. Jadi misalnya kita tuh lulus terakhir apa sih? Kalau misalnya kayak Miss nih, Miss kan lulusan terakhir Magister Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, jadi kalau misalnya di CV ini, kita tuh kalau mau nulisin setiap informasi, kita tulis yang paling baru. Jadi kalau misalnya kayak Miss, educational background-nya kan Miss udah nyelesain tuh Magister Pendidikan Bahasa Inggris tahun misalnya 2017. Tapi sebelum jadi magister kan Miss juga harus nyelesain sarjana misalnya. Kayak kalian sekarang kan sedang um, belajar buat bisa ngedapetin ijazah sarjana kalian kan S1 akuntansi. Nah, kalau Miss dulu selesai S1-nya 2013. Jadi yang kalian tulis mana dulu nih? Yang kalian tulis yang paling terakhir. Jadi background educational background kalian yang paling terakhir tuh yang kalian tulis di paling atas. Kalau misalnya 2017 kalian Miss misalnya lulus Magister Pendidikan Bahasa Inggris, berarti tulis di paling atas. Baru setelahnya kalian Miss tulis
2013 Miss lulus sarjana pendidikan bahasa Inggris. Tuh. Kalau misalnya kalian nih, Miss kan kita masih kuliah nih, masih mahasiswa, belum lulus nih. Kalian bisa tulis terakhir, kalian misalnya lulus tahun 2020. Dari mana? SMA atau SMK? Nah, kalian tuliskan. Oke, and then professional experiences. Jadi kalian punya pengalaman apa sih yang profesional gitu. Kalau bisa tuh relate sih sama apa yang mau kalian apply. Kalau kalian mau apply job, kalian dulu lihat dulu jobnya apa. Kalau misalnya kalian punya pengalaman organisasi, bisa tuh dimasukin. Karena biasanya entah itu pencari beasiswa ataupun company, perusahaan gitu ya, mereka itu suka ngelihat employee-nya, karyawannya itu punya pengalaman organisasi. Karena kan berarti dengan kalian ikut organisasi, ngasih tahu loh kalau kalian itu pintar bersosialisasi dengan orang lain, bisa bekerja sama dalam tim gitu. Karena kan nggak mungkin kan organisasi kalian sendirian, pasti organisasi itu lebih dari satu orang gitu. Jadi mumpung ini nih semester awal, kalau bisa kalian ikut beberapa organisasi. Katansa kan ada tuh beberapa organisasinya. Nah, kalian join. Buat apa? Nah, nanti kalau misalnya kalian mau bikin CV, ada, kalian bisa tulis. Kalian pernah ikut organisasi apa gitu. Oke, lanjut personal skill. Nah, kalau personal skill ini biasanya kalian tulis kemampuan kalian apa sih? Misalnya selain kalian bisa akuntansi, karena kalian milih jurusan akuntansi, misal atau dulu kalian SMA atau SMK pilih jurusannya juga akuntansi. Selain itu kalian juga bisa nulis nih. Misal zaman sekarang kan zaman digital ya. Kalian bisa tulis kalian bisa komputer misalnya. Di komputer kalian punya atau bisa skill software apa nih, kalian boleh tulis. Misalnya kalian bisa desain grafis pakai CorelDRAW atau InDesign atau Photoshop. Kalian bisa tulis di situ. Atau kalian pinter um, Microsoft Office, boleh kalian tulis juga di situ. Jadi kalau kalian ada keterampilan nih untuk digital, itu bagus karena era zaman sekarang tuh penting banget kalian buat punya skill, kemampuan untuk mengoperasikan software-software yang ada di komputer. Nah, kemudian achievement. Jadi, ada nggak sih kalian pernah meraih juara gitu? Misalnya dulu waktu SMA menang Olimpiade Science atau Olimpiade Matematik, kalian bisa tulis di situ. Atau selama kalian kuliah ini nih, kalian menang lomba apa ya? Entah kalau bisa sih biasanya achievement-nya ini tuh relate gitu ya sama jurusan kalian. Itu akan lebih prefer, itu akan lebih bagus. Tapi kalau nggak terlalu relate, nggak apa-apa sih, karena itu masih jadi achievement. Jadi orang akan lihat, oh ternyata kalian pernah loh jadi juara, kayak gitu. Nah, makanya mumpung masih semester awal nih, ikut organisasi. Kalau misalnya ada info-info lomba, coba ikuti deh. Kan siapa tahu kalian menang gitu kan. Kalau kalian nggak menang pun, kan tetap bisa tuh ditulis di CV kalian kalau kalian pernah ikut lomba ini loh.
Nah, terus kalian juga bisa nih nambah informasi tentang extracurricular activities. Kan biasanya di SMA atau di kampus itu kan ada tuh kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kalian bisa taruh di situ. Karena sekali lagi biasanya ekstrakurikuler ini nanti arahannya sama, gimana sih kalian punya kemampuan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Nah, yang nggak kalah penting ini adalah seminar atau academic project. Jadi kalau misalnya kalian pernah ikut seminar, mau itu seminar online, mau seminar di kampus, atau kalian waktu SMA dulu juga pernah ikut seminar di sekolah, tulis, karena itu penting. Dan saranin sih, karena selama pandemi ini kan PSBB ya, kita nggak bisa nih ngadain acara-acara di kampus. Kampus pun juga sementara nggak bisa ngadain acara-acara. Tapi kan ada online nih, bahkan kelas kita online ya. Nah, jadi sebenarnya tuh banyak banget yang namanya seminar online. Kalian tuh tinggal ikut. Bahkan banyak seminar-seminar online yang gratis. Nah, mumpung saat ini kalian coba ikuti beberapa seminar online yang gratis dulu aja lah. Buat apa? Ya balik lagi kalau kalian mau bikin CV, nanti kalian bisa tulis, oh saya pernah ikut seminar online ini, gitu. Jadi CV kalian tuh nggak kosong dan kalian tuh mau nulis CV kalian, mau nyusun CV kalian tuh kalian nggak bingung apa ya yang harus ditulis karena memang CV itu menggambarkan diri kalian, menggambarkan aktivitas kalian. Jadi kalau kalian nggak pernah beraktivitas, kalian di rumah aja, tiduran aja, rebahan aja, main handphone aja nggak jelas, ngegame, ya udah, berarti kalian kan nggak berkembang, gitu-gitu aja. Orang pun juga males kan kalau mau ngelihat CV yang nggak ada isinya. Nah, jadi mulai dari sekarang kalian harus aktif, ikutin berbagai macam kegiatan biar nanti CV-nya kalian bisa full. Selain seminar, ada juga academic project. Misalnya kalian ngebantuin proyeknya dosen nih. Dosen tuh kan banyak banget tuh proyeknya. Dari yang penelitian sampai yang pengabdian masyarakat. Nah, itu bisa masuk ke dalam academic project. Nah, itu nanti bisa kalian masukkan. Kalau kalian nanti academic project yang mandiri itu ada kakak UKAM sama pas kalian bikin skripsi. Nah, tapi kan itu masih semester-semester atas. Jadi kalau misalnya masih awal-awal gini, kalian mau ikut academic project, kalian bisa tuh tanya-tanya sama dosen kalian. Harusnya dosen akuntansi ya. Soalnya kalau tanya ke Miss, itu impossible karena Miss kan bukan jurusan akuntansi, Miss jurusan bahasa Inggris. Nanti proyeknya akan berbeda. Itu. Jadi ini tuh penting banget kalau misalnya kalian ikut seminar atau ikut academic project. Nah, yang terakhir itu kalian bisa tambahin interest sama hobi. Misalnya kalian hobinya baca buku atau kalian hobinya ngedesain grafis atau kalian hobi olahraga juga boleh ditulis. Terus kalian interestnya di apa sih? Kalian tuh kecenderungan sukanya ngapain sih? Itu interest. Misalnya kalau kayak Miss itu suka desain grafis. Nah, nanti kalian bisa tulis.
Oke, jadi itu ya beberapa informasi yang bisa kalian tuliskan di dalam CV. Oke, sekarang kita lihat format dari CV itu sendiri. Nah, di sini Miss kasih formatnya Europass. Kecil ya, nggak kelihatan, tapi Miss akan kasih lihat versi yang besarnya. Kalau misalnya pun kalian penasaran, kalian bisa searching sendiri, tinggal kalian ketik di Google Europass gitu. Nanti langsung muncul. Sebentar Miss, kasih lihat dulu. Ini bentuk Europass-nya. Nah, di sini. Ya, jadi di sini ya, ini ada tulisannya kan Europass. Kenapa Miss kasih kalian format Europass? Karena Europass ini yang paling banyak dipakai di seluruh dunia. Standarnya Europass. Kalian mau apply ke UK, kalian mau apply ke US, kalian mau apply ke Australia, India, kemanapun, kebanyakan pakai standar Europass. Jadi sebenarnya kalau kita mau bikin CV itu udah ada template-nya, jadi kalian nggak usah kebingungan, "Ah, gimana ya bikinnya ya? Formatnya gimana ya? Apa yang harus ditulisin ya?" Karena biasanya CV yang bagus itu udah ada template-nya. Bahkan si Europass ini, kalau kalian datang langsung ke situs resminya Europass gitu ya, itu nanti ada template yang kalian bisa isi secara online. Nah, nanti Miss kasih lihat template yang bisa diisi secara online. Sekarang Miss kasih lihat dulu kurang lebih template-nya si Europass ini kayak apa sih? Kita lihat di sini ya. Nah, ini biasanya ada kotak warnanya abu-abu ini bisa kalian tempelin foto kalian. Kan di sini tadi ada kan personal information. Nah, nanti kalian tulis nama, terus alamat kalian, kalian dari negara mana, nomor telepon, email, biasanya sih itu. Kadang juga minta ini nih, apa sih, seks itu kalian tuh perempuan apa laki-laki gitu. Terus tanggal lahir, nationality itu biasanya kalian orang mana sih? Indonesia ya, kalau kita otomatis nationality-nya Indonesia. Nah, itu biasanya yang ada di personal information. Tapi nggak semua si Europass itu harus pakai foto. Jadi ini optional aja. Nah, kemudian di bagian berikutnya ini ada job apply for position. Misalnya kalau ini kalian mau ngelamar kerja ya. Nah, kalian jelasin di sini kalian mau di bagian apa. Terus ada work experience kalian tulis. Educational training, misalnya kalian pernah ikut apa di sini. Kalian tulis. Yang ini relate sama pendidikan ya.
Tenang aja nanti Miss akan kasih lihat contohnya, Europass CV-nya Miss sendiri. Itu nanti akan lebih ya ngasih gambaran ke kalian lah. Nah, ini ada personal skill juga. Misalnya kalian pernah tes bahasa, kan biasanya kalau nggak TOEFL, IELTS ya. Nah, kalian bisa taruh di sini hasilnya. Organisasi. Terus kalau kalian udah pernah kerja, tuliskan digital skill nih. Kalian bisa apa? Tuliskan di sini. Terus kalian punya skill yang lain apa? Terus di additional information ini biasanya isinya kayak semacam kalian pernah ikut seminar atau tadi proyek-proyek kampus gitu. Kalian bisa tulis di situ. Atau bahkan kalian pernah publikasi atau kalian ikut publikasi bareng dosen, kalian bisa tulis itu. Karena biasanya kalau publikasi ini hubungannya sama penelitian. Nah, kalian kan penelitian nanti baru waktu kalian mau skripsi. Nah, kalau kalian mau early research project ya kalian bisa ikut sama dosen gitu. Nah, kurang lebihnya ini kalau template dari si Europass-nya ada 2 halaman ya ini ya. Ini ada 2 halaman. Jadi sebenarnya nggak perlu banyak-banyak banget sih. 2 halaman tuh udah cukup. Oke, sekarang Miss kasih lihat Europass yang versi online-nya ya. Nah, jadi ini nih. Ini Europass yang versi online-nya. Jadi kalian kalau di Google tinggal ketik aja europa.eu. Ini nanti langsung keluar di situs resminya si Europass. Europass itu apa sih? European Union. Nah, di sini sama dia udah dibilang ini create CV, create cover letter. Jadi bahkan kalian bisa bikin CV secara online, kalian bisa bikin cover letter secara online. Masih ingat kan ya tadi cover letter atau application letter. Create your free Europass. Jadi mereka tuh nyediain kita tuh gratis kalau mau bikin CV sama cover letter. Nah, gimana caranya? Klik aja. Nah, nanti kan di sini ada step-stepnya nih. Di bagian awal. Langsung kalian pilih aja. Create my profile. Nah, nanti kalian di sini. Jadi itu ada step-stepnya gitu ya. Step 1, kalian nanti berarti isi bagian personal information. Terus nanti sorry ini step 2 ya kalau di sini. Terus step 3-nya kalian nanti disuruh isi bagian work experience. Terus di bagian 4 nanti education sama training. Jadi kalian pernah sekolah di mana atau kalian pernah les apa atau kalian pernah dapat training apa, kalian tulis di bagian keempat. Terus nanti yang bagian terakhir itu personal skill. Nah, jadi kalian tinggal isi sebenarnya di sini. Tulis nama kalian, tanggal lahir,
Terus kalian nationality-nya apa, tinggal dipilih aja. Indonesia ya berarti gitu. Terus emailnya, nomor telepon, alamat. Tuh, nanti kalau misalnya kalian udah selesai isi semua lengkap, kalian tinggal next. Terus nanti kalian isi yang berikutnya works experience. Jadi kayak gitu ya. Kurang lebih kalau misalnya online, kalian mau isi secara online, mereka tuh udah otomatis. Di sistemnya kayak gitu. Jadi kalian cukup tinggal ngisi aja bagian-bagian yang harus kalian isi. Berarti kalau udah selesai biasanya tinggal kalian klik finish, submit, terus nanti bisa kalian unduh dalam bentuk PDF. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak mau bikin secara online, mau manual aja, bisa sih kalian cari atau download filenya gitu ya. Itu kalian bisa, sorry. Nah ini, nanti kalian bisa download Europass CV. Nanti tinggal kalian download di sini. Tetap itu ada di sini, ada di halaman sini. Kita misalnya balik lagi ke halaman depan. Nah itu ya, ini pokoknya versi Europass. Oke, sekarang Miss akan kasih lihat Europass-nya punya Miss. Nah ini. Jadi ini sebenarnya sama aja sih, template-nya sama ya. Cuman kalau di sini CV-nya Miss nggak dikasih foto. Karena tadi kan opsional ya foto itu. Di Europass tuh foto tuh opsional. Karena sebenarnya kalau standarnya internasional ngasih foto tuh nggak penting-penting amat. Karena banyak kan orang tuh mau dari Asia, mau dari UK, mau dari Australia, mau yang kulitnya putih, hitam, rambutnya keriting, pakai jilbab, gak pakai jilbab. Itu tuh nggak penting sebenarnya, nggak terlalu penting maksudnya. Yang penting itu kalian tuh siapa, skill kalian apa, kalian tuh punya sesuatu apa yang beda dari orang lain yang bisa dijual. Itu yang penting. Karena kembali lagi CV itu tadi kan alat untuk uh, marketing kan, market tools. Jadi ya udah, sebenarnya CV itu buat ngiklanin diri kita sendiri ke orang lain. Kalau ini loh kita gitu. Nah, kalian bisa tulis sesimpel ini misalnya. Nah, kalian langsung tulis di paling atas nih nama kalian. Terus alamat kalian. Udah plus sama nomor telepon sama email. Terus bagian kedua langsung kalian masuk ke work experience. Misalnya Miss nih. Tadi seperti yang Miss bilang ya, jadi setiap
bagian yang akan kalian tulis, semuanya itu harus yang paling terbaru. Jadi mau kalian punya pengalaman kerja banyak, tulis yang paling terakhir kalian kerja di mana. Kayak Miss sekarang itu Miss sebagai researcher itu peneliti. Kebetulan Miss saat ini sedang meneliti untuk materi ajar bahasa Inggris untuk mahasiswa akademi kebidanan Latansa Mashiro. Terus kalau untuk book experience yang lain, Miss juga sampai saat ini masih jadi dosen bahasa Inggris di Latansa Mashiro ya, terutamanya di STKIP-nya. Itu mulainya Miss tuh di Latansa tuh dari 2018 sampai sekarang. Jadi kalian tulis, kalian kerja di tempat A, ini dari mulainya tahun berapa sampai tahun berapa. Atau kalau misalnya masih sampai sekarang ya kalian tulis 2018 strip present gitu. Present kan berarti sampai sekarang. Tapi kalau misalnya ini nih, Miss kan pernah juga jadi dosen bahasa Inggris di Stikom Balikpapan, Kalimantan Timur ya. Itu di 2018. Jadi kalian jelasin. Terus Miss juga pernah jadi asisten dosen, lecture assistant itu di UNS di Solo, Jawa Tengah. Itu tahun 2017. Terus Miss juga pernah punya pengalaman jadi guru bahasa Inggris. Itu juga dituliskan dari tahun berapa sampai tahun berapa, di mana. Kalau yang 2015 sampai 2016 itu Miss pernah jadi guru bahasa Inggris di SMK. Itu kebetulan Miss ngajar jurusan farmasi sama keperawatan. Terus di tahun 2014 sampai 2016 tuh Miss juga pernah ngajar di SMP. Kebetulan ini boarding school. Jadi SMP-nya SMP IT itu juga di Jogja. Terus di 2012 sampai 2013 itu Miss juga pernah ngajar di SMP juga, masih boarding school juga, cuman beda sekolahannya. Kalau yang ini di Prambanan. Masih di Jogja juga. Kenapa di Jogja? Karena kebetulan Miss itu aslinya Jogja. Dan sekarang kerja di Banten. Jadi sebenarnya Miss itu orang Jogja, bukan orang Sunda. Oke, kemudian ada education and training ya. Di sini Miss ikut beberapa kegiatan. Kembali lagi ya diurutkan dari yang paling terakhir. Jadi sebelum COVID tahun 2019 itu Miss sempat ikut konferensi internasional tentang English Studies. Kebetulan yang ngadain Iconesia, dan mereka kerjasama sama Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jadi kegiatannya diadakan di UGM, di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Terus Miss juga pernah ikut training, itu ada workshop and coaching klinik untuk strategi mendapatkan hibah penelitian dosen dari Kemenristek Dikti.
Terus, masih di tahun yang sama 2019, tapi beda bulan, sama ya bulannya, beda tanggal, itu Miss juga ikut workshop on academic writing to prepare high impact of international journal. Ini yang kebetulan yang ngadain Latansa ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian ikut seminar yang ngadain Latansa, bisa kalian tulis juga seperti Miss ini. Terus di tahun 2017 itu Miss juga pernah ikut konferensi internasional untuk teacher training and education. Ini yang ngadain Universitas 11 Maret. Di tahun 2016 Miss ikut seminar nasional bahasa dan sastra. Ini juga di Solo ini. Tapi yang ngadain dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terus di tahun 2015 Miss juga pernah ikut konferensi internasional teacher training and education. Ini juga yang ngadain Universitas 11 Maret. Terus ini untuk, kalau ini tadi kan training sama konferensi ya. Di bawahnya Miss tulis education. Jadi education ini Miss udah sekolah di mana aja sih gitu. Jadi Miss mendapatkan gelar Master of Education itu dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi Miss dulu S2-nya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terus biasanya selain nama universitasnya atau nama perguruan tingginya yang ditulis, kalian tulis tugas akhir kalian atau tesis ya, kalau misalnya master itu judul tesis kalian tuh apa. Kalau kalian nanti S1 berarti judul skripsi kalian tuh apa. Tuh kalian tulis di situ. Nah, terus di tahun 2013 Miss itu menyelesaikan Bachelor of Education. Jadi Miss menyelesaikan sarjana pendidikan bahasa Inggris di Universitas Ahmad Dahlan. Oh ya, yang nggak kalah penting, Miss hampir lupa. Jadi di sini ada GPA. GPA itu apa sih? GPA itu IPK. Jadi nilai total kalian selama kuliah dari semester 1 sampai kalau S1 kan semester 1 sampai semester 8. Nah, kalian tulis IPK kalian itu berapa. Kalau dulu Miss waktu master degree itu IPK-nya 3,89. Waktu Miss selesaikan sarjana itu 3,47. Ya, jadi nanti kalian tuliskan nama perguruan tingginya sama tugas akhir kalian tuh apa judulnya. Tapi kalau gimana Miss, kalau misalnya kita kan mau bikin CV nih, tapi kita belum lulus S1, apalagi S2. Nah, kalian bisa tulis tuh, kalian lulus terakhirnya apa. Misalnya di SMA mana, atau di SMK mana, terus kalian pernah ikut les atau training apa, itu tulis aja. Terus Miss gimana, kan belum ada kita bikin penelitian, jadi kita nggak bisa nulis judul tugas akhirnya, ya nggak usah dikasih.
Cukup tuliskan aja kalian lulusan dari mana. Terus kalau misalnya kalian pengen nulisin, Miss GPA-nya gimana nilainya? Ya bisa sih kalian tulis GPA dari nilai rapot kalian. Gitu. Tapi itu opsional aja ya. Karena biasanya sih kalau yang udah advance ya mintinya GPA, nilai IPK gitu. Jadi itu opsional aja. Jadi kalau misalnya kalian masih lulusan dari SMA, SMK, tulis aja lulusnya SMA-nya mana, SMK-nya mana. Oke, ini kita masuk ke personal skill. Karena Miss kan jurusan bahasa ya, Miss tuh anak bahasa Inggris. Otomatis personal skill-nya Miss yang harus Miss punya itu kan kemampuan bahasa Inggris ya. Jadi otomatis Miss tuh harus selalu upgrade sama update tes bahasa Inggris. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya Miss tuh gimana sih? Gitu itu harus selalu diupdate. Kebetulan ini Miss pakai TOEFL, tes TOEFL. Jadi nanti kalian bisa tulis hasil tes TOEFL kalian kalau kalian punya. Kalau akuntansi itu Miss kurang tahu ya. Apa ada kemampuan khusus yang bisa dimasukkan di akuntansi gitu. Kalau ada masukin aja. Kalau misalnya kalian bingung, ya udah kalian pernah ikut apa sih tes-tes apa gitu. Kalian bisa masukin di situ. Kalau kalian pernah tes TOEFL juga, masukin aja nggak apa-apa. Nah, terus kan di situ ada mother tongue. Mother tongue tuh apa sih? Mother tongue tuh bahasa ibu. Jadi bahasa pertama kita. Otomatis kan bahasa Indonesia. Nah, makanya bahasa second language-nya, bahasa keduanya atau foreign language kita bahasa Inggris. Nah, terus di situ kalian bisa nambahin tuh communication skill. Misalnya dari skill berkomunikasi tuh kalian bagus di bagian apa sih? Misalnya di situ Miss tulisin good verbal and communication skill. Jadi secara komunikasi verbalnya tuh bagus. Terus kalian juga bisa tambahin experience at giving presentation to large audiences in international level. Karena kan bisa di atas nyantumin ya beberapa pengalaman Miss ikut seminar internasional sama konferensi internasional. Jadi itu tuh nge-improve atau ningkatin skill kemampuan Miss ketika presentasi secara internasional di audiens yang besar gitu. Jadi itu bisa ditulisin. Kemudian organisasi. Nah, ini kalian bisa tulis, kalian ikut organisasi apa aja. Misalnya di organisasi itu kalian apa sih kemampuannya, leadership-nya gitu, kalian bisa tulis. Terus misalnya tadi kan organizational atau managerial skill, kemampuan kalian memanajemen sesuatu. Kebetulan Miss dapat amanah gitu ya di STKIP Latan sama Shiro ini buat jadi uh, ketua program studi gitu ya. Atau kalau kalian bisa sering ngomong tuh kaprodi gitu ya. Nah, kalian bisa tulis itu. Misalnya dulu kalian waktu SMA pernah ikut OSIS. Terus kalian kebetulan ditunjuk jadi ketua OSIS-nya lah, kalian bisa tulis di situ. Berarti itu adalah kemampuan leadership atau manajerial kalian. Tuh. Tapi nggak harus selalu jadi ketua ya, kalian jadi bendahara pun bisa ditulis. Berarti kan kalian punya
pernah punya pengalaman kemampuan untuk mengelola keuangan gitu. Jadi kalian bisa tulis di situ. Nah, terus kalian ada nggak sih job relate skill-nya? Misalnya Miskan punya pengalaman tuh beberapa jadi ngajar jadi guru bahasa Inggris. Jadi bisa ditulis di situ. Terus selain uh, guru bahasa Inggris, misalnya Miss masukin di situ ada Microsoft Office program, Corel Draw untuk graphic design. Jadi kalau kalian punya kemampuan soft skill yang lain atau kemampuan software yang lain, kalian bisa tulis juga di situ. Jadi ini personal skill ini bisa macam-macam ya isinya. Jadi kalian tulis sendiri sesuai dengan diri kalian. Nah, di additional information ini kalian bisa tulis publikasi kalian. Atau kalian pernah presentasi apa gitu di konferensi internasional, kalian tulis di sini di additional information. Kayak misalnya Miss ini ada berapa publikasi nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 publikasi. Semuanya udah publish ya ada yang di international journal, ada yang national journal. Itu bisa ditulis di situ. Biasanya yang ditulisin tuh judulnya. Judul artikelnya apa, tentang apa, terus tahun berapa terbitnya, itu Miss di situ tulisin yang terbaru ya, yang udah publish di tahun 2020. Kebetulan ada berapa itu? Ada 2. Oh, ada 3, maaf. 2 apa 3 sih? Oh, ada 2. 2020, yang satunya 2019, terus 2017. Jadi ada 4 publikasi. Terus presentasinya ada 2. Jadi Miss pernah presentasi ikut konferensi internasional, terus di situ Miss jadi speaker, presentasi tentang penelitian yang Miss lakukan, itu di tahun 2019 sama di tahun 2017. Terus membership tuh misalnya kalian ikut organisasi apa gitu, bisa kalian tulis. Ikutnya tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau misalnya masih berlaku, ya kalian tulis. Kalian mulai join organisasinya dari tahun berapa sampai sekarang. Berarti kan kalau ini kan misalnya ikut post holidayan systemic functional linguistic nih dari 2019 to present misalnya. 2019 to present misal gitu. Terus Miss juga pernah ikut International Conference on Teacher Training and Education ini dari 2015 sampai 2017. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Sudah habis. Kebetulan Europasnya Miss ini lumayan banyak ya. Dan ini pun belum semua Miss update. Karena kan yang namanya CV itu harus selalu diupdate. Kalau bisa CV kalian tuh tiap tahun tuh ada informasi baru. Entah itu kalian join organisasi baru atau kalian ikut seminar yang terbaru gitu. Itu tuh akan lebih baik. Karena kalau misalnya kalian kelamaan, kalian mau ngelamar kerja nih atau mau ngelamar beasiswa, terus pas ditengok kalian mau ngelamar beasiswanya misalnya tahun ini 2020, tapi pengalamannya kalian tuh adanya di tahun 2015. Dari 2015 ke 20 kan kelamaan. Jadi biasanya orang tuh akan milih kalian tuh yang kegiatannya tuh continue dan baru gitu.
Jadi kalau bisa tuh tiap tahun tuh ada gitu. Jadi itu kan continue. Atau at least misalnya kalian mau ngelamar di 2020, berarti kalian 2020, 2019, 2018, 3 tahun ke belakang tuh kalian ada aja kegiatannya yang bisa ditulis di CV. Itu tuh better. Oke, jadi itu ya seputar CV. Oke, Miss stop screen sharing. Kita kembali lagi ke slide yang awal. Oke, jadi ini tadi kita udah bahas CV ya, sampai habis. Intinya adalah untuk meeting kedua ini, Miss akan minta kalian nanti tugasnya untuk membuat cover letter atau application letter sama CV. Kalian boleh nih, kan ini ada 2 versi. Kalian mau CV sama application letternya untuk job application, untuk kalian ngelamar kerja, atau kalian mau buat ngelamar beasiswa, gitu. Jadi ini bisa dipakai untuk ngelamar kerja atau kalian mau ngelamar beasiswa. Misalnya kalian mau studi lanjut, gitu. Itu ya. Jadi nanti terserah kalian, kalian mau bikin yang untuk beasiswa atau untuk yang melamar kerja. Oke, di sini ada sedikit tips untuk kalian membuat CV. Tips on how to write a good CV. Jadi supaya CV kalian tuh bagus. Gimana sih kalau misalnya kalian masih bingung apa yang harus ditulis gitu ya. Yang pertama ya knowing the purpose of the CV. Jadi kalian tuh harus tahu kalian tuh nulis CV-nya tuh buat apa. Apa buat ngelamar beasiswa, lanjut buat sekolah lagi, atau kalian bikin CV ini untuk ngelamar kerja. Nah, terus draft for structure and format of the CV. Jadi draft sama format CV-nya kalian harus tahu. Kalian mau pakai yang mana? Kalau tadi kan Miss kasih lihat contohnya yang Europass. Kalau kalian mau pakai yang Europass, ya kalian harus browsing, searching format CV Europass tuh kayak apa. Kurang lebihnya tadi ya udah Miss kasih lihat. Nah, terus format yang kayak apa sih yang bagus gitu? For good formatting, simple font and colors, chronological order. Jadi intinya tuh formatnya tuh dibuat sesimpel mungkin. Gak usah warna-warni. Terus fontnya tuh juga gak usah yang aneh-aneh. Yang jelas tulisannya tuh bisa kebaca aja. Karena kan sekarang tuh udah zaman digital. Jadi tuh jarang banget orang tuh nulis pakai tangan. I mean nggak lagi gitu loh tulis tangan yang manual, semuanya pasti diketik. Bahkan sekarang tuh banyak versi online-nya, termasuk Europass tadi kan ada online-nya ya, jadi kalian tinggal isi aja di kolom-kolom tadi. Gitu. Jadi dibikin simple aja, fontnya yang penting bisa kebaca jelas. Terus terstruktur, mulai dari personal information, kalian tuh siapa, sampai ke bawah tadi terakhir additional information. Terus kalian tuh harus fokus skill relate to the major.
current and relevant experiences. Jadi sekali lagi, kalau kalian nulis CV, usahakan informasinya itu yang current sama relevan. Jadi yang current itu maksudnya yang terbaru. Biasanya itu yang diminta. Dan juga relevan. Jadi kalau kalian mau ngelamar, misalnya kalian mau ngelamar di perusahaan, terus kalian tuh pengen posisi jadi akuntan. Ya udah, berarti kalian arahin. Nanti CV kalian tuh isinya, misalnya kalian mau nulis skill ya, kemampuan, ya kalian arahin nanti kemampuan-kemampuan yang sesuai sama bidang akuntan misalnya. Terus kalau kalian punya pengalaman ya arahin ke sana. Kalau pengalamannya nggak cocok, ya coba kalian cari celahnya. Coba kalian cocok-cocokin lah ya, tapi jangan maksa. Kalau misalnya emang nggak cocok ya jangan dipaksa. Tapi kalau masih bisa nyerempet-nyerempet, ya bisa lah. Nah, terus have a professional CV and easy to navigate. Jadi kalian cobalah lihat-lihat sama cari contoh-contoh CV gitu ya. Nanti supaya kalian pas mau bikin CV kalian sendiri, kalian udah ada gambaran. Nah, terus yang gak kalah penting, honestly and authenticity. Jadi kalian tuh harus jujur, jangan bohong, apa adanya. Karena biasanya nanti CV ini akan dipertanggungjawabkan. Di mana pas kalian nanti dipanggil. Misalnya nih, kalian tulis di CV, kalian IPK-nya dapat 4 misalnya, padahal IPK-nya kalian nggak dapat 4, IP kalian cuma 3,5. Terus tiba-tiba pas kalian ngelamar tuh kalian dipanggil buat interview gitu misal. Nah, pas di interview otomatis interviewernya akan nanya seputar CV kalian, termasuk tadi informasi-informasi penting. Kalau kalian bohong sama informasi kalian, nanti kalian yang rugi sendiri karena kalian bisa didiskualifikasi. Jadi ya be honest aja, jujur aja apa adanya. Nah, terus authenticity tuh yang autentik gitu. Jadi ya sesuai aja sama kayak kalian. Gak usah mengada-ada. Terus yang terakhir, review and proofread. Jadi kalau misalnya kalian udah nyusun nih CV-nya, ataupun kalian juga udah nyusun cover letter-nya. Nah, itu terus kalian bisa review lagi, kalian cek ulang lagi, kalian baca lagi, ada nggak sih yang keliru, ada nggak sih bagian yang kurang, kayak gitu. Biar nanti cover letter kalian sama CV kalian tuh bagus. Terus jangan lupa proofread. Proofread tuh biasanya yang nge-proofread ini tuh orang lain. Jadi kalian minta tolong dicekin sama orang lain. CV kalian, cover letter kalian tuh udah bagus belum ya? Udah bener belum ya? Udah sesuai sama kalian belum ya? Itu. Itu penting. Nah, baru kalau semuanya udah, boleh deh kalian kirim. Kalian submit, misalnya tadi kalian mau apply buat kerja, ya udah tinggal kalian kirim. Kalau kalian mau kirim buat ngelamar beasiswa, ya udah tinggal kalian kirim. Nah,
bagian terakhir, ini yang paling akhir, masih ada 3 slide terakhir, ini tentang job interview. Jadi di sini ada percakapan tentang job interview antara Mr. Butet sama Joni. Mr. Butet ini di sini beliau sebagai interviewernya, si Joninya ini dia sebagai pelamarnya. Jadi untuk meeting kedua ini intinya sih kalian bikin application letter dulu sama CV. Nah, nanti di meeting ketiga kalian akan minta untuk bikin semacam dialog untuk job interview. Nih ya, jadi ini contohnya. Ini nanti untuk pertemuan ketiga. Oke, mungkin itu saja yang bisa Miss sampaikan pada kesempatan kali ini tentang application letter dan CV. Jangan lupa setelah kalian menonton video ini, like kalau kalian suka dan subscribe channel YouTube PBI STKIP Latasan Masyiro. Sebenarnya itu bukan yang dimaksud Miss ya, tapi itu juga penting. Yang Miss minta adalah setelah kalian menonton video ini, segera kerjakan tugasnya untuk membuat application letter dan juga CV. Apakah ini tugas kelompok? Enggak. Untuk kali ini adalah tugas individu. Jadi kalian buat masing-masing application letter dan juga CV. Dikumpulkannya kemana? Seperti biasa, nanti kalian kumpulkan di Edmodo ya. Nanti Miss akan buatkan assignment-nya di Edmodo untuk kalian mengumpulkan application letter dan CV. Miss bentuknya apa? Otomatis bentuknya adalah file. Boleh filenya Microsoft Word atau PDF. Tapi sih Miss lebih prefer ke Microsoft Word karena nanti akan lebih enak untuk Miss review. Jadi kalau misalnya nanti application letter kalian sama CV kalian masih ada yang belum benar, bisa Miss komenin. Karena kalau pakai Microsoft Word itu lebih enak. Dan yang paling penting lagi, tolong jangan plagiat. Jadi do it by yourself. Jujur aja. Tulis sesuai dengan diri kalian masing-masing. Kalau kalian pingin lihat contoh-contohnya di internet, banyak. Tapi ingat, jangan copy paste. Karena sekali lagi, ini tuh terkait sama diri kalian sendiri. Jadi nggak mungkin kan sama setiap orang tuh pasti punya CV yang beda-beda. Karena nggak mungkin sama. Bahkan orang kembar pun namanya pasti beda kan. Nah, jadi itu impossible kalau sama. Dan kalian nggak perlu khawatir, Miss bahasa Inggrisnya jelek. Semua itu belajar. Jadi Miss itu lebih menghargai proses. Jadi ingat, kalian boleh ngeliat contoh-contoh yang ada di internet, tapi sekali lagi, do it by yourself. Jadi buat sendiri. Berusaha sendiri. Karena nantinya ini juga akan buat kalian sendiri. Kalau kalian berhasil bikin CV sendiri, bikin application letter sendiri, nanti juga ke depannya buat kalian sendiri. Oke? Itu saja dari Miss. I'll see you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.